Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Cynthia, Hadir, Bu. Elvia, Hadir, Bu. Rizky ya. Hadir. Alhamdulillah, hadir semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu peristiwa penting dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya apakah ada yang sudah tahu apa itu peristiwa? Satu kejadian, Bu. Ya, benar sekali Cynthia. Peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang bermakna bagi kita. Nah, peristiwa ini ada yang menyenangkan dan ada juga yang menyedihkan. Nah, coba dari gambar yang Ibu tampilkan di PPT ini, mana contoh peristiwa yang menyenangkan? Yang menyenangkan menang lomba, merayakan ulang tahun, dan tamasya ke kebun binatang, Bu. Bagus sekali. Benar ya yang dikatakan Elvia. Contoh peristiwa menyenangkan yaitu kita menang lomba, merayakan ulang tahun, dan bertamasya ke kebun binatang. Nah, selanjutnya, mana peristiwa yang menyedihkan? Jatuh dari sepeda, rumah kebanjiran, sakit, Bu. Benar sekali. Nah, anak-anak, peristiwa ini tentunya bisa terjadi dengan diri kita sendiri, diri kita dengan keluarga, dan juga bahkan peristiwa ini bisa terjadi antar kita sesama sebangsa. Nah, coba dari gambar-gambar ini, mana contoh peristiwa yang dialami diri sendiri? Jatuh dari sepeda, Bu. Enggak Ya, pernah benar. kebanjiran, Bu. Alhamdulillah, yang lainnya pernah. Nah, kalau peristiwa antara kita dan masyarakat, Kebanjiran, Bu. kebanjiran, merayakan ulang tahun juga bisa. Nah, anak-anak, selanjutnya ada peristiwa yang terjadi antara kita bangsa Indonesia. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa saja contoh peristiwa yang pernah terjadi di negara kita? Jajahan, Bu. Kemerdekaan, Gajah, Bu. Bu. Proklamasi, Bu. Benar, benar sekali ya. Jadi itu adalah beberapa contoh peristiwa yang pernah terjadi di negara kita. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari salah satu peristiwa yang terjadi pada bangsa kita, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, sebelum terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda ini, organisasi di Indonesia itu hanya bersifat kedaerahan. Nah, namun setelah terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda ini, barulah ada kesadaran untuk bersatu antara bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mempraktekkan membaca cepat. Nah, coba dari sekarang Ibu minta anak-anak Ibu membaca teks tersebut, dan nanti siapa yang selesai terlebih dahulu boleh mengangkat tangannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Sudah, Bu. Wah, cepat sekali ya, Elvia. Nah, coba sekarang Elvia baca dengan lantang teks peristiwa Sumpah Pemuda ini. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selamat zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia 1 belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Keramat Raya 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. Yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, baik, terima kasih Elvia yang sudah membacakannya. Nah, dari yang anak-anak Ibu perhatikan ketika Elvia membaca, apakah kepalanya Elvia itu ikut bergerak? Tidak, Bu. Nah, berarti Elvia sudah menerapkan contoh membaca cepat yang benar. Nah, anak-anak, ketika kita membaca cepat, yang paling penting yaitu arah mata kita ketika membaca suatu teks. Bagaimana beriramanya mata kita ketika membaca teks. Nah, ketika kita membaca teks sambil menggerak-gerakkan kepala kita, nah, hal tersebut akan menghambat kita dalam membaca cepat. Nah, jadi Elvia sudah menerapkan contoh membaca cepat dengan benar. Boleh kasih aplaus untuk Elvia. Yeay. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya, nah ini adalah isi ikrar dari Sumpah Pemuda. Siapa yang mau bantu Ibu untuk baca? Saya, Bu. Oke, silakan Cynthia. Isi Ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Cynthia. Nah, jadi anak-anak, itu adalah isi dari Ikrar Sumpah Pemuda yang biasanya sering kita bacakan setiap upacara bendera pada hari Senin. Nah, baiklah selanjutnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian membacakan teks mengenai peristiwa yang terjadi pada Hari Sumpah Pemuda, nah, Ibu di sini punya beberapa pertanyaan yang nantinya boleh anak-anak Ibu jawab secara acak. Nah, jadi yang memperoleh poin tertinggi akan mendapatkan nilai yang tinggi juga. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mulai dari sekarang. Boleh dipilih jawabannya. Saya, Bu. Oke, silakan Elvia. Saya ingin menjawab kapan Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Bu. Nah, benar sekali ya, Nana. Jawaban dari Elvia. Nah, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 juga diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Benar. Nah, baik. Selanjutnya, boleh Saya, dipilih Bu. lagi. Silakan, Cynthia.
yang apakah hasil Kongres Pemuda 1? Hasilnya yaitu persiapan untuk Kongres Pemuda 2, Bu. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya boleh. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Elvia. Apa hasil Kongres Pemuda 2? Yang pertama yaitu menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.L. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda, Bu. Oke, berarti Elvia sementara unggul dengan 2 poin ya. Ayo anak Ibu Kia. Silakan menjawab salah satu pertanyaannya. Isi ikrar Sumpah Pemuda, Bu. Oke, baik, silakan. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Kia. Nah, masih ada tersisa 2 soal lagi. Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu. Oke, Cynthia. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Jawabannya adalah para pemuda Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi, baik itu politik, budaya, dan lainnya, Bu. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh Cynthia. Nah, seperti yang terdapat dalam teks tadi yang Ibu sampaikan di awal bahwa peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan suatu peristiwa yang merupakan pemersatu bangsa kita. Nah, selanjutnya masih tersisa 1 soal lagi, ayo. Elvia Saya, sama Bu. Cynthia sama-sama 2 poin. Saya, Bu. Ayo, 1 soal lagi. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Saya, Bu. Ayo. Di manakah Oke, Kongres Elvia. Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda Indonesia Silakan. 2 berlangsung di Jakarta pada Ya. tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesian Club di Jalan Keramat Raya nomor 106, Bu. Nah, baiklah, berarti Elvia sudah memperoleh 3 poin, Cynthia 2 poin, dan Rizkia 1 poin. Boleh kasih aplaus untuk Elvia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada anak-anak Ibu yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Elvia. Pembelajaran kita hari ini yaitu kita belajar tentang Sumpah Pemuda, Bu. Kita jadi tahu kapan Sumpah Pemuda, di mana, siapa pesertanya, dan hasilnya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Apakah anak-anak Ibu ada yang ingin menambahkan jawaban dari Elvia? Saya, Bu. Oke, Cynthia. Sebelum itu kita udah belajar juga, Bu, apa itu peristiwa, dan kita juga tahu bahwa peristiwa itu dibagi 2, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Baiklah, kalau Sumpah Pemuda ini berarti termasuk peristiwa menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Kenapa? Karena pemuda Indonesia bisa berkumpul bersama-sama, Bu, bermusyawarah, jadi menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda sampai sekarang, loh, Bu. Oke, benar sekali. Pinter-pinter ya anak Ibu, Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak. Untuk tugas minggu depan, anak-anak Ibu bisa buka bukunya halaman 54. Jadi kumpul minggu depan ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali lagi tatap muka di kelas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.